Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Ingat, sebentar lagi kita akan UAS dan setelah UAS kita akan libur panjang 1 tahun dan ketemu lagi nanti tahun 2021. Semangat ya. Baik. Untuk pelajaran PKK kita akan masuk ke materi titipan dari Proximat, yaitu tata nama senyawa turunan alkana. Review dulu ya, materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana tentang alkana, alkena, dan alkuna. Nah, waktu itu Ibu sudah jelaskan senyawa organik atau senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi 3, yaitu hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Alifatik artinya hidrokarbon yang terbuka, tidak melingkar atau tidak menyambung, tapi terbuka, baik yang lurus ataupun yang bercabang. Kalau alisiklik adalah hidrokarbon yang melingkar atau menyambung, ya. Sedangkan kalau aromatik adalah hidrokarbon yang melingkar atau menyambung, tetapi ikatannya ada konjugasi atau selang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap atau ikatan 2 atau ikatan 3 ya. Baik, hidrokarbon yang alifatik ini terbagi 2, ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Nah, yang jenuh contohnya adalah alkana. Waktu itu udah Ibu jelaskan dengan berbagai tata namanya, dengan rumusnya alkana. Sedangkan yang tidak jenuh adalah alkena dan alkuna. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, review juga materi karena untuk materi yang baru ini kita harus hafal yang materi sebelumnya, yaitu 10 senyawa alkana pertama. Kalau C-nya 1 berarti metana, 2 etana, 3 propana, dan seterusnya. Ini harus sudah hafal ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ya, ini harus hafal. Nah, waktu sebelumnya kita review bagaimana rumus umum alkana, masih ingat? Cn H2n plus 2 ya. Bagaimana tata nama alkana, masih ingat? Masih ingat ya? Tentukan rantai induk yang terpanjang dan seterusnya. Ini harus hafal karena akan menentukan pemahaman kalian di materi sekarang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Alkana mempunyai senyawa turunan ya. Senyawa turunan dari alkana itu ada 7. Yang pertama haloalkana. Haloalkana artinya R-nya ini seperti alkana. Apa alkana itu? Alkana itu gabungan dari atom C dan atom H ya, yang terdiri dari atom C dan atom H. Nah, ini R-nya ini seperti alkana, rantai C yang panjang atau yang pendek, bisa C-nya 1 sampai 10, 20 juga bisa. Tetapi ada tambahannya, yaitu X. X itu halogen. Halogen dalam periodik kamu hafal ya, ada Cl, kloro, ada Br ya. Nah, contohnya ininya CH3, berarti C-nya 1, tapi ada Cl-nya, yaitu sebagai halogennya. Maka namanya berubah menjadi, karena ini cuma 1 C-nya, maka disebut metil. Ini klorida, jadi metil klorida. Atau bisa juga Cl itu kloro, C-nya 1 disebut metana dalam alkana. Jadi namanya boleh metil klorida, boleh klorometana. Ini termasuk turunan dari alkana yang pertama. Turunan yang kedua adalah alkohol. Ini tidak asing ya. Alkohol atau disebut juga alkanol. Bagaimana rumus strukturnya? Rumus strukturnya ini R-nya sama, adalah hidrokarbon, rantainya bisa C-nya 1, 2, 3 atau panjang, tapi ada gugus tambahannya yaitu OH ya. Telepon bayar lu semeja.
Jadi ROH itu artinya bahwa alkohol itu ada gugus OH ya. Nah, ini gugus fungsinya adalah OH. Contoh senyawanya CH3OH. Ini CH3-nya, C-nya 1, ini seperti alkana ya, makanya disebut turunan alkana. Tapi ada gugus tambahannya yaitu hidroksil, yaitu OH. Maka senyawa ini namanya bukan metana lagi. Karena dia adalah alkohol, ada gugus OH-nya, maka namanya dari awalnya metana berubah menjadi metanol berakhiran OL. Jadi yang tadinya kalau alkana akhirannya ana, maka A-nya diganti menjadi ol. Atau bisa juga namanya metil alkohol. Metil ini ya sebagai alkil, sedangkan alkohol karena dia termasuk alkohol. Kemudian eter. Kalau eter ini R ini adalah sama, turunan alkana. C-nya bisa 1, 2, 3. R aksen juga sama, ini adalah hidrokarbon atau C dan H. Bisa banyak, bisa 1 C-nya ya. Nah, gugus fungsinya ini. Jadi gugus fungsinya O. Nah, contoh senyawanya ini O terikat ke sini ke CH3, CH3 berarti C-nya 1, ini juga C-nya 1. Maka namanya bukan, kalau 2 kan etana, bukan etana lagi. Tetapi karena ada tambahan gugus fungsi O, maka namanya ini menjadi eter. Cara penamaannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Karena ini alkil, 1C berarti metil, ini metil berarti ada 2, maka bisa namanya menjadi dimetil eter. Dan seterusnya. Ada aldehid atau alkanal, ada keton, ada asam karboksilat, ada ester. Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi ini semuanya adalah turunan dari alkana. Sehingga kalian harus paham dulu tentang alkana ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan waktu itu, di proksimat kita sudah belajar karbohidrat dan protein ya. Nah, karbohidrat dia mengandung apa? Masih ingat nggak? Karbohidrat ada 2. Ada yang mengandung gugus aldehid, contohnya glukosa, galaktosa. Ada yang mengandung gugus keton. Contohnya adalah fruktosa. Nah, ini makanya karbohidrat itu termasuk senyawa organik atau senyawa hidrokarbon, di mana merupakan turunan dari alkana karena ada gugus aldehid dan keton ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Nah, apa senyawa turunan alkana itu? Nah, atom atau gugus atom bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut disebut gugus fungsi. Jadi alkana kalau ada gugus fungsi bisa berupa halogen, bisa berupa OH, bisa O, bisa COH, bisa CO, bisa COOH, bisa COOR. Nah, maka dia disebut gugus fungsi. Ya. Jadi gugus fungsi itu atom atau gugus atom yang merupakan bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut. Maksudnya begini. Secara rumus struktur dia sama rumusnya CN H2N O ya. Tetapi yang satu ada OH, yang satu ada O. Maka walaupun rumus strukturnya sama, karena gugus fungsinya berbeda, maka sifat kimia dari senyawa tersebut berbeda. Contoh nyatanya begini, ketika karbohidrat rumusnya sama ya. Glukosa itu rumusnya gimana? Sama CN H2N plus 2O. Tapi ada yang mengandung gugus aldehid, contohnya glukosa dan galaktosa, ada yang mengandung gugus fungsi keton, contohnya fruktosa. Maka glukosa dan galaktosa berbeda sifatnya dengan fruktosa. Karena sifat kimianya ditentukan oleh gugus fungsinya. Bisa paham kira-kira ya? Baik, nih kita lihat. Ini kita lihat C-nya ada 3. Kalau dalam alkana C3 disebut
propana. Ini juga C-nya ada 3, berarti propana. Ini C-nya ada 3, berarti propana. Tetapi ada tambahan gugus fungsi ini hidroksil. Maka ini akan berubah sifatnya. Yang tadinya metana dengan sifat yang khas, maka ketika ada gugus fungsi OH, maka dia berubah sifatnya, dia menjadi khas juga. Karena OH, maka dia menjadi alkohol, atau namanya ini menjadi propanol. Yang ini C-nya sama 3. Kalau dalam alkana propana. Tapi ada di sini gugus COOH atau asam karboksilat. Maka ini akan berubah sifatnya. Yang tadinya propana, dia karena ada gugus fungsi COOH, dia karakternya, sifat kimianya akan berubah. Penamaannya juga akan berubah. Begitupun ini. Ini adalah keton, ya. Ini akan berubah karena dia ada CO di sini. Walaupun ini C-nya sama. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian inilah ya yang disebut dengan gugus fungsi, yaitu bagian senyawa. Ini kan senyawa, ini juga senyawa, ini juga senyawa. Ini adalah bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia. Jadi inilah yang menentukan sifatnya. Alkohol jelas sifatnya akan berbeda dengan asam karboksilat. Ya, contoh asam karboksilat apa? Asam asetat ya, COOH. Itu atau asam cuka ya. Itu beda karakternya dengan alkohol atau propanol. Kalau alkohol, kalau asam cuka berarti dia kan asam. Kalau alkohol rasanya seperti apa? Siapa yang udah nyobain? Jangan sampai menyobain alkohol. Nah, inilah yang disebut dengan gugus fungsi, yaitu bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut. Bagian senyawa ini yang akan berubah jika bereaksi dengan senyawa lain. Jadi kalau ini direaksikan senyawa lain, maka inilah yang akan berubahnya itu gugus-gugus inilah. Bisa dipahami kira-kira ya? Baik, kita lihat. Beberapa homolog senyawa turunan alkana. Tadi ada 7 ya. Ada halo. Halo apa? Halo apa tadi? Coba kita lihat. Halo alkana, ada alkohol, ada eter, ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat, dan ada ester. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama akan kita bahas adalah homolog dari turunan alkana, alkohol dan eter. Nah, ini alkohol dan eter, kamu lihat homolognya ya. Gugus fungsinya berbeda. Kalau alkohol gugus fungsinya OH, kalau eter gugus fungsinya O. Rumus umumnya secara strukturnya, rumus strukturnya ROH ini ROR. Tetapi rumus umumnya sama, kamu lihat. Baik alkohol maupun eter sama rumusnya, CnH2n plus 2O. Jadi kalau C-nya 1, maka pasti H-nya adalah 4, O-nya adalah 1. Ya. Eter juga sama, kalau C-nya 1, H-nya 4, O-nya 1. Kalau C-nya 2, berarti H-nya 6, O-nya 1. Nah, kita contoh ambil 1 ya, yang ini. Ini sama, CH3, ini juga sama. C-nya, ini C-nya 3, ini juga C-nya 3. Tetapi yang satu ada gugus fungsi OH, yang satu ada gugus fungsi O. Maka ini jadi alkohol, ini jadi eter. Tapi kita lihat, C-nya 3. Kalau C-nya 3 berarti H-nya 2 kali 3, 6 tambah 2, berarti 8. Berarti C3H8O. Kita lihat, C-nya 3 betul, 1, 2, 3 betul. Hanya 8. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. Betul. Ini juga sama. C-nya 3, H-nya 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. O-nya 1. Jadi rumus umumnya sama, tapi strukturnya berbeda. Nah, inilah yang disebut isomer fungsi. Jadi isomer fungsi itu adalah senyawa yang memiliki rumus umum yang sama, tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Contohnya alkohol dan eter, dia adalah isomer fungsi. Karena rumus umumnya sama, tapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Alkohol gugus fungsinya OH, eter gugus fungsinya O. Bisa dipahami kira-kira ya? Itu adalah
alkohol dan eter. Yang selanjutnya, alkanal atau disebut juga aldehid, dia berisomer dengan alkanon atau disebut juga keton. Kita lihat, gugus fungsinya ada COH. Kalau keton gugus fungsinya CO. Nah, struktur umumnya RCOH untuk aldehid, untuk keton RCOR. Tetapi rumus umumnya sama. Baik aldehid maupun keton dia CnH2NO. Jadi kalau C-nya 1, H-nya pasti 2, O-nya 1. Kalau C-nya 2 berarti H-nya 4, O-nya 1. Kita lihat yang aldehid dulu. Ini C-nya sama 3, ini juga C-nya sama 3. Nih, jadi ini gugus fungsinya CO ya, ini mah tidak dihitung. Ini C-nya 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi yang ini ada tambahan O, COH, yang ini ada tambahan CO. Maka ini akan berbeda. Ini jadi aldehid, ini jadi keton. Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi ini contohnya salah nih, harusnya ini contohnya yang 3 juga. Jadi ininya hilang ya. Biar jadi ini propanal, ini jadi propanon. Ya, bisa dipahami ya, C-nya di sini harusnya. Nah, ini juga isomer ya. Isomer fungsi. Bisa dipahami kira-kira mengapa disebut isomer fungsi? Karena rumus umumnya sama, tetapi gugus fungsinya atau struktur umumnya berbeda. Kita lanjutkan. Kalau asam alkanoat atau asam karboksilat, dia berisomer dengan ini asam alkil alkanoat. Ini disebut ester, ini disebut alkil alkanoat. Ini juga sama. Nah, yang akan Ibu bahas yang sekarang adalah ini dulu ya, alkohol dan eter. Baik, tadi kan ada 7, kita akan bahas alkohol dulu. Alkohol adalah senyawa turunan alkana, tadi udah jelas ya, yang memiliki gugus hidroksil atau OH, di mana senyawa alkohol ini dengan satu gugus OH maka mempunyai rumus CnH2n plus 2O. Kalau OH-nya ada 2, nanti rumusnya akan berbeda. Berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada atom C yang mengikat gugus OH, alkohol dibedakan menjadi 3. Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Apa alkohol primer itu? Alkohol dengan gugus OH-nya terikat pada C primer. Kalau sekunder, alkohol dengan gugus OH-nya terikat pada C sekunder. Kalau alkohol tersier, alkohol dengan gugus OH-nya terikat pada C tersier. Pertanyaannya apa C primer? Apa atom C sekunder? Apa atom C tersier? Nah, atom C primer itu adalah atom C yang hanya terikat langsung dengan satu atom C lainnya. Jadi C itu mengikat 1 C, maka itu primer. Kalau C mengikat 2 C, berarti dia sekunder. Kalau C mengikat 3 C, maka dia tersier. Jadi kalau alkohol primer, OH-nya berikatan dengan C primer. Paham ya? Kita lihat lebih jelasnya contohnya seperti ini. Ini disebut primer, karena si OH ini terikat dengan C primer. Kenapa ini disebut C primer? Karena dia mengikat 1 C. Nah, ini disebut sekunder. Kenapa disebut alkohol sekunder? Karena si OH ini terikat pada C sekunder. Apa C sekunder itu? C yang mengikat 2 C. Paham? Ini disebut alkohol tersier karena si OH ini terikat pada C tersier. Apa C tersier itu? C yang mengikat 3 C. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Baik. Bagaimana cara memberi nama alkohol? Ada 2 cara. Yang pertama, nama ini kamu cari ya singkatannya ya. UPEC. Nah, ini yang formalnya ini. Tapi sering kali juga di pasaran atau kamu nanti kalau belanja ke toko kimia yang muncul malah nama dagang atau lebih terkenalnya nama trivial ya. Nah, kita harus tahu dua-duanya sebagai ahli kimia ya. Bagaimana cara UPEC, bagaimana cara penamaan nama dagang. Untuk penamaan alkohol, cara yang pertama, kamu tentukan karbon terpanjang.
Rantai karbon terpanjang kamu tentukan dulu. Bagaimana? Yaitu rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak yang masih mengandung gugus OH. Jadi kamu tetapkan rantai induknya, yaitu rantai karbon terpanjang yang masih mengandung gugus OH dan mengandung cabang yang terbanyak, begitu ya. Nah, selanjutnya rantai induk tersebut kamu beri nama. Bagaimana cara memberi nama atau memberi namanya itu sama kayak alkana, berakhiran kalau satu metana, etana. Tetapi karena ini alkohol, maka akhiran A-nya diubah menjadi akhiran ol. Yang tadinya etana jadi etanol. Yang tadinya propana jadi propanol. Kemudian dikasih nomor. Nah, nomornya harus yang mengikat gugus OH diprioritaskan mempunyai nomor yang terkecil. Ya, itu UPEC. Kalau nama dagang mah gampang. Kan rumus alkohol itu ROH. R-nya adalah hidrokarbon, OH-nya adalah alkohol. Maka cara penamaannya tinggal R-nya adalah alkil berakhiran il. Misalkan kalau C-nya 1 metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil, tambah we akhiran alkohol karena dia alkohol. Lebih jelasnya kita lihat di sini. Kita lihat ini ya. Ini C-nya ada 3. Kalau dalam alkana dia namanya menjadi propana. Tetapi ada gugus fungsi yang terikat di C. Kira-kira ini alkohol primer apa sekunder? OH-nya terikat kepada C yang mengikat 1 C. Berarti dia alkohol primer ya. Apa nama UPEC-nya? Apa nama dagangnya? Bagaimana cara ngasih namanya? Mari kita lihat. Nah, ya kita lihat. Pertama, nama dari alkana karena C-nya 3 adalah propana. Ya. Karena ini ada alkohol, maka dikasih namanya menjadi propanol. Karena OH-nya terikat pada C nomor 1, ini nomor 1. Karena dia yang paling dekat dengan gus fungsinya. Jangan dari sini nomor 1-nya. 1, 2, 3 ini namanya 1 propanol, bukan 3 propanol. Karena C yang mengikat OH harus nomor yang paling kecil. Bisa dipahami ya. Terus nama dagangnya apa? Nama dagangnya yang paling gampang. Ini C-nya 3 berarti propana. Karena dia alkil, maka menjadi propil, akhiran alkohol. Jadi ini nama UPEC-nya 1 propanol, nama dagangnya propil alkohol. Kita lihat contoh berikutnya, yang ini ya. Langkah pertama kamu tentukan induknya. Ini induknya ya, rantai terpanjangnya ini. Setelah itu kamu kasih nomor. Nomor 1-nya dari sini apa dari sini? Sama ya, karena dari sini ini jadi nomor 3, dari sini juga ini jadi nomor 3. Jadi yang ada OH-nya harus nomornya terkecil. Nanti ini bebas. Kita ambil dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah dikasih nomor baru kita lihat C-nya ada berapa? Ada 5. Berarti kalau ada 5, dia adalah pentana dalam alkana. Karena ini ada OH-nya menjadi pentanol. Si OH-nya terikat di C nomor 3, berarti dia jadi 3 pentanol. Gitu ya. Sekarang kita contoh lain seperti ini. Kita lihat. Mana induknya? Induknya yang ini. Kalau yang ini induknya kita lihat C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Atau induknya yang ini. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini mah sama. Mau ke bawah sini, mau lurus ini sama aja. C-nya ada berapa? C-nya ada 5. Berarti ini adalah induknya adalah pentana. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini induknya berarti kita ambil yang ini ya. Setelah itu kamu kasih nomor. Nomornya mau dari sini apa dari sini? Kalau dari sini berarti 1, 2, 3, 4. Ini jadi nomor 4. Kalau dari sini 1, 2 ini jadi nomor 2. Maka ingat
Penomorannya cari nomor C yang mengikat OH itu menjadi nomor yang paling kecil. Berarti kita penomorannya dari sini. 1, 2. Ini jadi nomor 2. Lanjut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat. Di nomor 4 dia ada cabang. Cabangnya berupa alkil atau C-nya 1 disebut metil. Maka ini sebagai cabang. Cabangnya adalah metil. Kasih nama. Oh, ini metil. Selanjutnya baru kita bisa ngasih nama UPEC. Apa namanya berarti? 4 metil 4 metil 2 pentanol. Begitu ya. 4 metil 2 pentanol. Itu kalau nama UPEC. Kalau nama dagangnya jadi gimana? 4 metil. Gimana kalau nama dagangnya? Ini cabangnya. Ini sebagai alkilnya. Coba gimana? Siapa yang bisa menjawab? Boleh nanti kamu japri ke ibu ya, nanti dapat tambahan nilai. Ini nama dagangnya gimana ini? Baik. Nah, untuk latihannya nanti untuk alkohol maupun eter kamu bisa lihat di GC ya, nanti belum ibu share. Baik. Eter, kalau eter dia senyawa turunan alkana yang memiliki gugus alkoksi, yaitu OR aksen. Senyawa eter dengan satu gugus OR aksen mempunyai rumus umum seperti ini. CnH2n plus 2O. Ini sama rumus umumnya mah ya. Sama seperti alkohol. Tapi gugus fungsinya berbeda. Dia mah gugus fungsinya gugus alkoksi atau OR aksen. Nah, eter dapat dilihat sebagai dua gugus alkil, yakni R dan R aksen. Jadi baik R maupun R aksen ini dua-duanya alkil. Alkil teh metil, etil, pentil, begitu. Rumusnya CnH2n plus 1 ya. Waktu itu sudah Ibu bahas. Yang terikat pada satu atom O. Bagaimana cara pemberian namanya? Kalau UPEC, eter itu namanya menjadi alkoksi alkana. Kita lihat contohnya. Yang pertama, gugus alkil yang lebih panjang ditetapkan sebagai rantai induk. Kan tadi ada O tuh. Di sini ada R, di sini ada R aksen. Dua-duanya alkil. Yang jadi rantai induknya cari yang rantai terpanjang. Sedangkan rantai yang pendek dia sebagai gugus alkilnya. Ya. Penomorannya dilakukan sedemikian sehingga atom C yang mengikat gugus OR diprioritaskan mempunyai nomor yang sekecil mungkin. Kalau nama dagang mah paling gampang ini mah ya, nama dagang mah tinggal disebutkan aja alkilnya. Eter yang R aksen atau R disebutkan aja alkilnya baru diakhiri dengan eter. Tapi ini tidak dipengaruhi oleh alfabet. Lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya. Ini lihat. Pana. Baik. Kita lihat contoh yang berikut ya. Ini rantainya 3, berarti dia sebagai induknya atau alkananya. Ini 2. Oh, ini yang tadi ya, contoh yang tadi. Ini sebagai ini sebagai R, ini sebagai OR ya. Rantai yang lebih panjang dipakai sebagai alkana. Rantai yang pendek dipakai sebagai alkoksi, yaitu alkana dengan akhiran oksi. Ini 3 berarti propana, ini 2 berarti etana, jadi etoksi. Sehingga namanya menjadi etoksipropana. Nama dagangnya ini 3, ini 2, ini 3, berarti ini jadi etil, propil, eter. Jadi ini sebagai alkil, ini juga sebagai alkil. Ini nama UPEC, ini nama dagang. Seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Lebih jelasnya nanti kalian boleh kerjakan latihan soalnya.